Odysseus. Saat pahlawan lain sibuk mengandalkan otot dan persenjataan ajaib, Odysseus justru muncul sebagai pahlawan paling cerdik dan penuh akal di seluruh Yunani. Raja dari Pulau Ithaka ini adalah sosok di balik ide jenius pembuatan kuda Troya, strategi pamungkas yang berhasil meruntuhkan benteng Troya setelah 10 tahun pengepungan ketat tanpa hasil. Namun ujian sebenarnya bagi Odysseus justru dimulai saat dia mencoba pulang ke tanah airnya. Karena menyulut kemarahan dewa laut Poseidon, perjalanan pulangnya yang seharusnya singkat malah membengkak menjadi petualangan tragis selama 10 tahun atau di Odyssey. Di perjalanan, dia harus menggunakan kecerdikan otak dan ketahanan mentalnya untuk menghadapi raksasa bermata satu Cyclops, buayan sihir Circe, hingga godaan nyanyian maut para siren. Cerita Odysseus membuktikan bahwa kecerdasan, ketabahan hati, dan rasa pantang menyerah adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup dari badai ujian yang sulit. Setelah 2 dekade terpisah dan kehilangan seluruh pasukannya, sang pahlawan berotak encer ini akhirnya berhasil kembali ke pelukan keluarganya di Ithaka. Perseus. Berbeda dari pahlawan lain yang ngandelin otot murni, Perseus justru terkenal sebagai pahlawan yang mengandalkan taktik cerdik dan persenjataan tingkat dewa. Sebagai anak Zeus dan putri Danae, jalan hidup Perseus berubah ekstrim saat Raja Zalim bernama Polydectes menantangnya untuk membawa kepala Medusa, monster berambut ular yang bisa mengubah siapa saja jadi batu cuma lewat tatapan mata. Tantangan yang sebenarnya cuma jebakan buat nyingkirin Perseus itu malah jadi awal petualangan terhebatnya. Sadar nggak mungkin menang bertarung secara langsung, Perseus minta bantuan para dewa. Dia dapat perisai perunggu mengilap dari Athena buat cermin, pedang pemotong khusus dari Hermes, helm gaib penyembunyi dari Hades, sampai sandal bersayap. Pakai kombinasi gadget ajaib ini, Perseus berhasil mengendap-endap dan memenggal kepala Medusa tanpa perlu menatap matanya langsung. Di perjalanan pulang, dia bahkan sempat menyelamatkan Putri Andromeda dari monster laut raksasa memakai kepala Medusa yang baru saja dia tebas. Petualangan Perseus ini tuh jadi bukti kalau keberanian yang dipadu dengan strategi cerdas bisa menaklukkan ancaman paling mustahil sekalipun. Dari anak muda yang diremehkan dan dijebak, Perseus berhasil menyelesaikan misinya dengan selamat. Menyelamatkan ibunya dan menempati takdirnya sebagai salah satu raja paling dihormati di Yunani. Theseus. Tak ada pahlawan yang seberani Theseus ketika harus menyerahkan dirinya masuk ke sarang monster demi menyelamatkan nyawa pemuda-pemudi negaranya. Putra Raja Aegeus ini rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjadi salah satu pakan persembahan untuk Minotaur, monster manusia berkepala banteng yang mengancam keselamatan pemuda-pemudi Athena di Pulau Kreta. Sadar kalau musuh terbesarnya bukan cuma si monster, melainkan juga labirin raksasa yang membingungkan, Theseus memanfaatkan bantuan dari Putri Ariadne. Berbekal seutas benang emas untuk menandai jalur kembali dan pedang tajam di tangannya, Theseus memberanikan diri masuk ke dalam kegelapan labirin, menumbangkan Minotaur dalam duel sengit, dan berhasil keluar dengan selamat. Kisah Theseus ini membuktikan bahwa keberanian sejati adalah saat seseorang berani melangkah ke dalam kegelapan demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Berkat aksinya ini, Theseus berhasil membebaskan kota Athena dari cengkeraman ketakutan dan diangkat menjadi raja legendaris yang membawa kejayaan bagi kotanya. Jason. Kalau mencari pahlawan yang sukses bukan karena jagoan bertarung sendirian, tapi karena ahli memimpin tim legendaris, Jason jawabannya. Pangeran asal Iolkos ini harus mengklaim kembali tahtanya yang direbut oleh pamannya yang licik, Pelias. Sang paman memberi syarat yang nyaris mustahil. Jason harus membawa pulang bulu domba emas atau Golden Fleece, pusaka ajaib yang dijaga ketat oleh naga abadi di negeri Kolchis yang jauh. Demi misi berbahaya ini, Jason mengumpulkan para pahlawan terbaik seluruh Yunani, mulai dari Herakles sampai Orpheus, yang dinamai kelompok Argonauts, bertualang mengarungi lautan dengan kapal Argo. Lewat kerja sama tim dan bantuan sihir dari Putri Medea yang jatuh cinta padanya, Jason berhasil melewati berbagai rintangan ekstrim, menaklukkan naga penjaga, dan merebut bulu domba emas tersebut. Kisah Jason mengajarkan pentingnya kepemimpinan, kolaborasi, dan keberanian menembus batas demi merebut kembali apa yang menjadi haknya. Meski akhir hidupnya diselimuti tragedi akibat pengkhianatan, perjuangan Jason dan pasukan Argonauts tetap menjadi salah satu kisah petualangan bahari paling ikonik sepanjang masa. Herakles. Siapa sih yang gak tahu Hercules? Di mitologi Yunani kuno, nama aslinya itu Herakles. Sosok manusia setengah dewa paling kuat sepanjang sejarah. Dia ini anak dari Zeus, si raja dewa, tapi lahir dari ibu manusia biasa. Karena statusnya ini, dari bayi Herakles udah dibenci banget sama Hera, istrinya Zeus, sampai-sampai Hera bikin Herakles kena kutukan dan melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Gara-gara amukan kutukan itu, Herakles sampai diasingkan dan harus nemuin cara buat menebus dosanya.
Lewat petunjuk ramalan di Delphi, dia diwajibkan mengabdi ke Raja Eurystheus di Tirins. Disinilah dia dikasih 12 tugas berat, 12 labors, yang kelihatan mustahil. Tapi dengan kekuatan otot luar biasa plus sedikit akal cerdik, Herakles berhasil bantai monster kayak Hydra, singa Nemea yang kulitnya kebal pedang, sampai nyeret anjing kepala 3 Cerberus keluar dari neraka. Aksi heroiknya ini ngebuktiin gimana seorang manusia fana bisa ngalahin takdir pahit dan ngelawan monster paling mengerikan di bumi. Dari sosok yang menderita, Herakles akhirnya berhasil nyelesain semua tugasnya dan diangkat jadi dewa abadi di Gunung Olympus. Bellerophon. Sebelum ada istilah pahlawan penunggang naga, Bellerophon sudah lebih dulu mengangkasa sebagai manusia pertama yang menaklukkan kuda terbang legendaris Pegasus. Pangeran dari Korinth ini terpaksa menjalani misi mematikan akibat fitnah kejam dari seorang ratu. Dia dikirim untuk membunuh Chimera, monster mengerikan berwujud gabungan singa, kambing, dan ular yang sanggup menyemburkan api panas dari mulutnya. Sadar monster itu terlalu kuat di darat, Bellerophon meminta petunjuk di kuil Athena dan mendapatkan kekang emas ajaib untuk menjinakkan Pegasus. Dari atas langit, Bellerophon bermanuver terbang menunggangi Pegasus menghindari semburan api Chimera dan menancapkan tombak berujung timah panas ke dalam tenggorokan sang monster hingga tewas. Keberhasilan fantastis ini langsung melambungkan namanya sebagai pahlawan besar di seluruh penjuru negeri. Sayangnya, kepopuleran itu justru membutakan Bellerophon hingga dia merasa setara dengan para dewa dan nekat terbang naik ke Gunung Olympus. Zeus yang murka mengirimkan lalat penyengat untuk membuat Pegasus terkejut, melempar Bellerophon jatuh bebas kembali ke bumi. Kisah Bellerophon menjadi peringatan keras tentang betapa cepatnya kesombongan dapat menghancurkan kejayaan seseorang dalam sekejap. Achilles. Kalau ngomongin perang Troya, nama Achilles jelas jadi pusat perhatiannya. Dia adalah prajurit paling mematikan dan tak terkalahkan dari pihak Yunani. Sebagai putra dari Dewi Laut Thetis, Achilles punya tubuh yang kebal dari segala jenis senjata. Pasalnya, waktu bayi ibunya sempat nyeburin Achilles ke sungai Styx yang keramat. Sayangnya tumitnya sempat dipegangin dan gak kena air, bikin bagian itu jadi satu-satunya titik lemah mematikan di tubuhnya. Di medan perang, reputasi Achilles benar-benar bikin musuh gemeteran. Dia bertarung bukan cuma demi menang perang, tapi demi ngedapetin nama abadi yang bakal dikenang sepanjang sejarah. Salah satu momen paling brutalnya adalah saat dia ngalahin Pangeran Hektor dari Troya dalam duel sengit demi membalas dendam atas kematian sahabatnya. Sayangnya, takdir tragis tetap ngejar Achilles. Di puncak kejayaannya, dia akhirnya gugur setelah panah beracun milik Pangeran Paris menancap tepat di tumit lemahnya. Dari takdir hidupnya yang singkat tapi membakar, lahir istilah Achilles heel, yang sampai sekarang kita pakai buat menggambarkan titik lemah tersembunyi dari seseorang yang kelihatan sempurna.